أنا إبليس لأغوين بنيك ولأقعدن لهم الصراط المستقيم. إن مصارع بني آدم في جهلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mekah adalah kota yang penuh dengan simbol-simbol suci Islam. Mulai dari Ka'bah, tempat suci umat Islam di seluruh dunia, Hajar Aswad yang konon diturunkan dari langit, Hijr Ismail, konon tempat terkabulnya doa, hingga sumur Zam-Zam yang sumbernya berasal, terletak. Tidak pernah habis sejak dibuat. Adapun sumur Zam-Zam, mata air ini memiliki sejarah tersendiri. Sebagai satu-satunya sumber air di gurun pasir yang gersang, Zam-Zam menjadi titik temu beberapa suku untuk menciptakan peradaban yang sejahtera. Selebihnya, Zam-Zam adalah jenis air yang istimewa karena beberapa keutamaannya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Ilahi. Munculnya akar Zam-Zam semuanya berawal ketika Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengasingkan istri tercintanya, Hajar, dan anak yang sangat ia cintai, Ismail. Dengan tekad yang besar, ketiganya berangkat dari Palestina menuju Ka'bah, melewati pasir dan terik matahari. Sejak meninggalkan Palestina, Ibrahim tidak memberitahu Hajar tujuan perjalanannya dan Hajar tidak menanyakan apa yang diinginkannya. Suami hanya mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah, sedangkan istri hanya mengerti bahwa itu adalah perintah suami untuk ditaati, tanpa sepatah kata pun sanggahan. Sesampainya di Makkah, tepat di sebelah pohon besar dan di atas titik sumur Zam-Zam, Ibrahim meninggalkan istri dan anak-anaknya sendirian. Tidak ada seorang pun di sana. Benar-benar sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim memberi mereka sedikit kurma dan air secukupnya. Hai Ibrahim, kamu mau kemana? Maukah Anda meninggalkan kami berdua di lembah yang sunyi dan sepi ini? Hajar berkata kaget sambil mengejar suaminya. Ibrahim hanya diam dan terus berjalan sampai Hajar bertanya beberapa kali tetapi tidak mendapat jawaban. Dia berkata, apakah Allah memerintahkanmu? Oke, kata Ibrahim singkat. Sangat bagus. Dalam hal ini, Tuhan tidak bisa membuat kita tidak bahagia, tegas Hajar. Hajar pulang. Di persimpangan jalan, Ibrahim kembali ke tempat ia meninggalkan istri dan anak-anaknya dan berdoa agar kedua orang yang dicintainya selalu berbakti, dilindungi oleh Allah dan mendapat makanan yang cukup. QS Ibrahim 1:37. Hajar menjadi lapar dan haus sampai tidak lama kemudian uang yang diberikan kepada Ibrahim habis. Susunya juga sudah habis sehingga Ismail kecil mulai menangis. Dia mulai panik dan mendaki bukit Safa untuk melihat ke bawah ke lembah, mungkin menemukan seseorang untuk meminta bantuan. Karena tidak menemukan siapapun, Hajar berlari ke Bukit Marwah untuk melihat ke bawah lembah lagi dengan harapan ada yang meminta bantuan. Tapi masih kosong. Dia melakukannya 7 kali. Kemudian tanda Hajar ini menjadi tiang haji yang dikenal dengan Sai. Singkat cerita, Hajar mendengar suara seperti air mengalir. Awalnya dia mengira itu hanya ilusi, sampai dia melihat sumber suara itu, dan ternyata ada bidadari yang sedang menggali sesuatu dengan sayapnya di samping Ismail hingga airnya keluar. Hajar mendekati sumber air dan mengambilnya. Zami-zami. Berkumpul, reli ia melompat kegirangan. Sejak itu, sumber air itu disebut Zam-Zam. Ibn Katsir, Qasasul Anbiya, 109-110. Hilangnya sumur Zam-Zam sekali waktu Makkah kedatangan dua suku besar dari Yaman, yaitu kabilah Jurhum di bawah pimpinan Mudad bin Amr dan kabilah Katura bin Karkar di bawah pimpinan As-Samaidah bin Hautsar.
Tidak lama kemudian mereka melihat sekawanan burung di suatu tempat. Biasanya itu pertanda ada sumber air di tengah padang tandus. Diutuslah 2 orang untuk memastikan keberadaannya. Setelah diketahui ada sumber air di sana, mereka berpindah ke lokasi tersebut dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di wilayahnya. Hajar dengan senang hati mengizinkan. Singkat kisah, Ismail sudah dewasa dan menikah dengan perempuan dari suku Jurhum. Ismail kemudian menikah untuk kedua kalinya dari suku yang sama setelah berpisah dengan istri pertama. Dari pernikahannya itu ia dikaruniai 12 anak. Setelah Ismail wafat dalam usianya yang ke-137 tahun, kepengurusan Zamzam diwariskan kepada Nabit, salah satu putranya. Usia Nabit pun tidak lama sehingga kepengurusan Zamzam dipegang oleh Qoidar yang juga putra Ismail. Setelah Qoidar wafat, kepengurusan dipegang oleh Mudad bin Amr, pemimpin Jurhum. Sejak saat itu Makkah berada di bawah kendali suku Jurhum. Untuk menghindari konflik antar suku, wilayah kekuasaan di Makkah dibagi 2, suku Jurhum mendapat daerah Qaiqian sementara Katura di daerah Jiyad. Seiring waktu berlalu terjadi gesakan hingga kedua suku itu kekuasaan, peperangan pun tak bisa dihindari. Dalam pertempuran itu As-Samaidah tewas. Setelah beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk berdamai. Singkat kisah, suku Jurhum yang berkuasa di Makkah ternyata tidak bisa dipercaya. Mereka banyak melakukan kezaliman di tanah suci itu, termasuk menjarah harta kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Aturannya, jika ada orang berbuat zalim di Makkah maka harus diusir. Kezaliman Jurhum ini membuat mata air Zamzam berhenti mengalir hingga sumurnya kering. Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah, Juz 1, h. 83-85. Suku-suku lain yang mendengar perbuatan orang-orang Jurhum tidak rela Ka'bah dihuni oleh kaum zalim. Akhirnya, Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah bersatu untuk mengusir mereka dari tanah suci. Terjadilah pertempuran besar antara Jurhum dengan sekutu Kinanah dan Khuza'ah. Pertempuran berakhir dengan kekalahan Jurhum. Mereka pun diusir dari Makkah dan kembali ke negeri asalnya, Yaman. Sebelum pergi, mereka mengubur rapat-rapat sumur Zamzam. Jurhum tidak ingin keberadaan Zamzam itu diketahui suku lain setelah kepergian mereka. Seiring berjalannya waktu dan dinamika geografis serta beberapa bencana alam, bekas sumur Zamzam tidak lagi tampak betul-betul rata dengan tanah. Hingga berabad-abad kemudian sumur itu kembali ditemukan oleh kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, dengan sumber yang mengalir seperti awal mula kemunculannya. Ibnu Diyah, Tarikhu Makkah al-Musyrikah wal Masjidil Haram.